Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatan wa salaman ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مسائل الأول يجب على الآباء والأمهات أمر أولادهم المميزين بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين ويجب ضربهم عليها إذا بلغوا 10 سنين إلى البلوغ. جماعة قوم مسلمين حفظكم الله ورحمكم. Jadi untuk mudzakarah kita pada malam hari ini, kita sampai pada pembahasan mengenai beberapa permasalahan. Yang pertama di sini kewajiban atas kita selaku bapak, orang tua, baik ibu maupun bapak, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Hasan Kab di sini. Beliau mengatakan yajibu 'alal aba'i wal ummahati, wajib atas para bapak dan ibu. Apa yang wajib untuk kita sebagai orang tua? Amru auladihim, untuk menyuruh anak-anak mereka al-mumayyizina, yang sudah mumayyiz, bis salati idza balaghu 7 sinin, untuk melakukan salat apabila mereka, anak-anak kita itu sudah berumur 7 tahun. Kemudian wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balaghu 10 sinina ila al-bulugh, dan wajib bagi orang tua, baik ibu maupun bapaknya, untuk memukul mereka, yaitu anak-anak yang sudah mumayyiz itu, apabila mereka sudah berumur 10 tahun sampai mereka balik, ketika mereka enggan untuk melakukan salat. Apa yang beliau dijelaskan di sini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murus sabiyya idza balagha 7 sinina murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahlah akan anakmu ketika mereka sudah berumur 7 tahun untuk melakukan salat, dan pukullah mereka ketika tidak mau melakukan salat setelah mereka berumur 10 tahun. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dalam kaidah usul fiqh bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah yang datangnya dari Rasulullah maupun Allah Subhanahu wa taala berarti maknanya adalah wajib. Berarti ketika anak kita berumur 7 tahun, maka kita berkewajiban untuk menyuruhnya salat. Kalau orang tua tidak menyuruh anaknya yang sudah berumur 7 tahun melakukan sholat, berarti orang tua tersebut termasuk berdosa. Kemudian begitu juga ketika anak sudah berumur 10 tahun, maka ketika kita menyuruhnya untuk sholat dan mereka enggan, maka kita selaku orang tua berkewajiban untuk memukulnya. Tapi ada catatan-catatan yang diberikan oleh ulama fikih, yaitu darban ghaira mubarrihin, yaitu pukulan yang sekiranya tidak sampai melukai. Nah ini, jadi syarat anak itu baru wajib orang tuanya menyuruhnya untuk melakukan sholat. Yang pertama sudah berumur 7 tahun, yang kedua dia sudah mumayyiz. Kemudian apa yang dimaksud dengan mumayyiz? Mumayyiz dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin oleh Sayyid Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati. Kata beliau yang namanya mumayyiz itu apabila seorang anak itu sudah bisa makan, sudah bisa istinja sendiri,
apabila anak sudah bisa makan, kemudian minum dan beristinja sendiri, maka dia terhitung mumayyiz. Ada yang mengatakan idza kana as-sabiyyu ya'rifu yaminahu wa shimalah. Apabila seorang anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri, artinya anak itu sudah bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Seandainya itu misal situ juluan anak nika antara buah apel atau api, apel nika sendemak, niki teparan mumayyiz, niki definisi sak kedua. Ada yang ketiga yang mengatakan bahwa yang namanya mumayyiz itu bi ayyafhamal khitab wa yaruddal jawab. Ketika seorang anak sudah faham ketika dilawan bicara, kemudian dia mampu untuk menjawab. Ketika ditanya misalnya siapa namamu, dia akan mengatakan Khalid, tidak mengatakan Labuan. Kemudian dari mana asalmu, dia akan mengatakan Labuan. Tidak sebaliknya, dia tidak akan menjawab Khalid maranika. Nah, berarti anak nikah sudah sampun mumayyiz. Tapi dari ketiga definisi ini, yang paling kuat adalah bahwa anak yang mumayyiz itu bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdah. Ketika seorang anak sudah bisa makan, minum dan beristinja sendiri, itu yang namanya mumayyiz. Berarti syaratnya dua. Pertama sudah berumur 7 tahun, kemudian yang kedua sudah mumayyiz. Ini kewajiban tiang pelungguh selaku orang tua terhadap anak. Kemudian tidak hanya kita berkewajiban untuk menyuruhnya sholat, tapi juga mengajarkannya tata cara sholat marak nikah. Kemudian begitu juga puasa juga kita berkewajiban, dan itu sudah kita bahas. Kemudian hal yang terpenting kata Imam Ibnu Hajar di dalam kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Mu'in, bahwa sampai saking pentingnya ini lebih penting lagi dari perkara sholat untuk kita tanamkan kepada anak kita, yaitu mengajarkan kepada anak bahwa anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa wulida biha wa mata bil Madinati wa dufina biha. Wajib kita ajarkan kepada anak kita, bahkan saking wajibnya jauh lebih wajib daripada kita mengajarkannya sholat, kata beliau, yaitu mengajarkan mereka bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah, dilahirkan di Makkah, kemudian bu'itha biha, beliau dibangkitkan, diutus menjadi Nabi dan Rasul di Makkah, kemudian beliau dimakamkan dan wafat di Madinah. Niki perlu gati tetanamang oleh bijajarin tiang pelungguh. Bahkan kata beliau di sana, sebelum kita mengajarkan anak kita tentang cara sholat, ini kisah penting, sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mas'alatu zawalil mani' suratuha ay yadkhula waqtu shalah wa syakhsu mimman la tajibu alaihi shalah li wujudi mani'in minal mawani' haydin aw jununin aw ghairihima thumma yazulu hadzal mani'. Mungkin sekedar nih kedua anjulung nggih, karena alhamdulillah kita kedatangan seorang ulama nih, beliau belasan tahun di Mesir, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu dari beliau juga maranika. Karena sebagaimana yang disampaikan juga kalamnya Sidna Umar, ini sering kita bahwasanya disebutkan dalam Manhajus Sawinya Habib Zain, bahwa innallaha la yakhluqu 'alal ardi turbatan a'azza min majalisil ulama. Allah Ta'ala tak menciptakan hamparan bumi yang lebih mulia daripada hamparan bumi yang di atasnya terdapat majelis-majelis para ulama. Karena bagaimanapun juga Rasulullah sendiri bersabda bahwa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Mungkin sekedar niki doang untuk fikih. Jadi kesimpulan nggih, yang pelungguh sak budaya bijajari wajib tak suruh bijajari untuk melakukan sholat lamun sampun berumur 7 tahun kanca sampun mumayyiz. Nah niki lamun dek suruh yang melungguh. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha ma'al inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.